Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Imansari, mahasiswi dari Universitas Tadulako. Teman-teman, pernahkah kalian berada di situasi di mana kalian ingin menyerah saja atau putus asa dalam apa yang kalian lakukan, atau karena kalian tidak dihargai atas usaha yang telah kalian lakukan? Nah, tidak dihargai ini memanglah begitu menyakitkan, apalagi jika kita telah mengorbankan energi, waktu, dan usaha kita, tapi ternyata apa yang telah kita lakukan malah tidak dihargai oleh orang lain. Nah, kali ini saya akan menceritakan kisah yang akan menginspirasi kita. Kisah ini adalah kisah dari seorang penulis terkenal, yaitu J.K. Rowling, penulis asal Inggris yang menciptakan novel terkenal Harry Potter. Jadi, bagaimana kisah inspirasinya? Baik, saya akan menjelaskannya. Nah, siapa sih yang tidak kenal novel Harry Potter? Harry Potter adalah salah satu novel ciptaan J.K. Rowling yang menjadi novel yang terkenal serta sampai dibuatkan filmnya. Tapi di balik kesuksesannya, J.K. Rowling ternyata sempat merasakan pahitnya kehidupan. Perjuangan meraih kesuksesan tidak semulus yang orang-orang bayangkan. Bahkan, naskah pertama dari cerita Harry Potter pun sempat ditolak oleh penerbit. Sejak kecil, J.K. Rowling yang besar di Inggris selalu ingin menjadi seorang penulis. Setelah menyelesaikan bangku kuliah, ia sempat bekerja sebagai penerjemah dan sekretaris, tapi dalam hatinya ia lebih senang menulis cerita. Di tahun 1990, ketika ia sedang menunggu keretanya yang terlambat, J.K. Rowling pertama kali mendapatkan ide cerita Harry Potter. Nah, fun fact-nya, ia menuliskannya hanya di selembar tisu. Menjelang musim panas, 3 buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, serta Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, selesai ditulis Rowling. Namun sayangnya 12 penerbit menolak untuk menerbitkan karya perdana J.K. Rowling tersebut. Hingga akhirnya penerbit kecil Bloomsbury memberi kesempatan perempuan kelahiran 31 Juli 1965 ini untuk menerbitkan bukunya, meski dengan sedikit keuntungan. Nah, novel Harry Potter kemudian meledak di pasaran dunia. Ketiga buku perdananya menangguk keuntungan sekitar 480 juta US dollar atau sekitar 6,3 triliun dalam masa 3 tahun dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Pada Juli tahun 2000, buku Harry Potter and the Goblet of Fire telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Buku ketujuhnya bahkan memecahkan rekor sebagai buku yang paling cepat terjual habis di dunia. Mungkin hanya J.K. Rowling seorang yang bisa super kaya hanya dari menjadi penulis. Dari kesuksesan buku pertama tersebut membuat sutradara Chris Columbus ingin mengangkat buku tersebut ke layar lebar. Akhirnya film Harry Potter and the Philosopher's Stone ditayangkan pada 16 November 2001. Tidak hanya pandai menulis novel, J.K. Rowling juga bekerja sebagai konsultan untuk stasiun televisi NBC Universal. Lewat pekerjaannya ini, dia mampu mendapat pemasukan tambahan sekitar 60 juta US dollar atau sekitar 798 miliar rupiah. Kekayaan yang dia kumpulkan lantas tidak membuatnya bersantai-santai. Perempuan yang kini berdomisili di Skotlandia ini pandai mengelola keuangannya dengan menanam kekayaan
di berbagai investasi. Setelah menikmati kesuksesannya, J.K. Rowling mengalami kemerosotan kekayaan yang sangat drastis. Bukan untuk foya-foya, Rowling justru menyumbangkan sekitar 160 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk berbagai kegiatan amal di dunia. Kondisi ini menyebabkan dia tersingkir dari daftar miliarder dunia tahun 2012 hingga 2016 oleh Forbes. Namun, J.K. Rowling tidak menyesali hal ini. Dia justru bahagia karena bisa banyak membantu orang-orang lewat kekayaan yang dia miliki. J.K. Rowling pun pernah berkata, "Anda memiliki sebuah tanggung jawab moral jika telah mendapat jauh lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Anda harus melakukan hal-hal bijak terhadapnya dan berbagilah dengan cerdas." Begitu kata J.K. Rowling. Jadi J.K. Rowling ini begitu menginspirasi. Dia bahkan dari kekayaannya tersebut dia menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sungguh baik sekali J.K. Rowling ini. Forbes memperkirakan bahwa pengarang Harry Potter ini telah memberikan sumbangan kemanusiaan untuk menolong para orang tua tunggal. Bantuan diberikan khususnya dengan membangun fasilitas perawatan anak yang bebas biaya dan membantu para orang tua tunggal untuk mendapatkan pekerjaan atau kembali ke bangku sekolah. Dia juga telah menuliskan 3 buku untuk disumbangkan, yakni Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch Through the Ages, and The Tales of Billy and Bart. Buku-buku tersebut telah mengumpulkan sekitar 30 juta US dollar atau kira-kira 400 miliar rupiah untuk berbagai sumbangan. Setelah tidak lagi menempati posisi pertama penulis terkaya di dunia, pada tahun ini J.K. Rowling kembali dinobatkan menjadi penulis terkaya di dunia. Hasil perhitungan memperkirakan J.K. Rowling meraup sekitar 95 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun pada tahun 2016 hingga 31 Mei 2017. Itu artinya dalam 1 menit, J.K. Rowling mampu mengumpulkan sekitar 180 juta US dollar atau sekitar 22,4 juta rupiah. Tidak hanya menjadi penulis terkaya, J.K. Rowling ternyata juga masuk daftar pesohor dunia terkaya pada tahun 2017. J.K. Rowling pun merangkak ke posisi 3. Ia berada di bawah posisi rapper Diddy dan penyanyi bersuara emas Beyonce. Nah, dari kisah J.K. Rowling ini kita bisa belajar bahwa setiap usaha atau segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki masalah dan hambatannya masing-masing. Jadi, kita tidak boleh mudah menyerah dengan begitu saja. Kita harus terus melakukan apa yang ingin kita lakukan, jangan memperdulikan kata-kata orang lain, dan terus semangat, serta tunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukannya. Jadi, sekian dari video saya. Saya harap semoga bisa membantu dan memotivasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.